Percayakah kamu kalau saya bilang dalam waktu 2-3 tahun ke depan, VR akan menjadi mainstream baru dan kita akan menjumpai orang-orang di sekitar kita terhanyut dalam dunia digital yang ternyata bukan dikuasai oleh Meta dengan metaverse-nya. Tapi universe lain buatan China yang menjanjikan banyak hal lebih menarik dan lebih murah dibanding metaverse. Seperti cara mereka mendisrupsi pasar dengan TikTok-nya yang kini mulai ditakuti oleh Amerika. Dan ya, masa depan metaverse sepertinya lagi-lagi akan dikuasai oleh China. Awalnya saya memang agak skeptis VR akan mendominasi pasar dalam waktu dekat. Penyebabnya banyak sekali. Mulai dari biaya produksi yang saat ini masih tergolong mahal karena teknologi yang tergolong baru, pasarnya yang masih eksklusif dan kalangan terbatas, meskipun Mark Zuckerberg dengan metaverse-nya udah kebelet banget pengen segera memainstreamkan ekosistem baru ini sebagai tambang uang baru mereka. Tapi terbukti sekali lagi dalam dunia teknologi, yang namanya inovasi itu butuh momentum yang tepat supaya pasar benar-benar siap menerima. Tapi pandangan saya berubah seketika hanya karena saya terlambat melihat berita ini. Ya, jujur saya baru tahu belakangan kalau ByteDance, perusahaan teknologi asal China pemilik TikTok ini sejak tahun 2021 lalu sudah mengakuisisi perusahaan VR Pico. Meskipun Pico VR ini masih tergolong baru, dibandingkan dengan Oculus milik Meta yang tahun lalu memegang market share VR sebesar 90% dan Pico yang hanya 4%, ternyata di akhir tahun 2022 lalu market share-nya sudah mulai digeser oleh Pico, yang mengalami peningkatan market share hingga 3 kali lipat menjadi 15%. Dan kini market share Meta dengan Oculus-nya mulai turun menjadi 75%. Dan Pico hanya membutuhkan waktu selama setahun saja, apalagi berkat dirilisnya Pico 4 yang akhirnya menjadi kompetitor kuat melawan Oculus Quest 2. Tentunya karena menawarkan harga yang lebih terjangkau namun punya spesifikasi lebih tinggi dibanding VR besutan US. Lalu apa yang menjadi daya tawar dari ByteDance dan Pico dalam industri VR di masa depan? Bro, let me tell you. ByteDance ini perusahaan teknologi asal China, yang kita tahu sendiri bagaimana sepak terjangnya kalau udah bersaing dalam urusan manufaktur hardware dan persaingan produk price-nya. Pokoknya paling jago lah China kalau soal mendisrupsi pasar. Kalau saat ini kita masih disuguhi VR dengan kisaran harga paling ekonomis di 5 jutaan, dan ekosistem yang masih terbatas dan eksklusif, bukan nggak mungkin dalam 2-3 tahun ke depan VR besutan China nanti bakal bisa kita jumpai di mana-mana dengan harga 2-3 jutaan aja. Apalagi kalau permintaannya udah semakin masif. Market share Pico yang sekarang pun masih belum ada campur tangan dari ekosistem TikTok milik ByteDance yang jumlahnya udah mencapai lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia. Jika suatu hari nanti mereka mulai menyatukan ekosistemnya. Karena pasti kedepannya nanti mereka tentu saja akan mengkoneksikan ekosistem masif itu dengan perangkat VR sebagai media digital baru untuk berinteraksi satu sama lain. Ditambah ekosistem dari Pico Store yang saya yakin kedepannya juga pasti bakal semakin menarik. Coba bayangkan, VR dengan harga 2-3 jutaan, inovasi baru adiktif dalam dunia digital, ditambah ekosistem dari TikTok dan model bisnis baru ala China dalam menekan harga. Formula ini dalam beberapa tahun ke depan jelas akan mendisrupsi industri VR secara global. Dan seperti yang saya bilang di awal video, nampaknya industri metaverse justru akan dimainstreamkan oleh China. Kalau dipikir-pikir kasihan juga Mark Zuckerberg dengan konsep metaverse-nya. Bisa dibilang mereka yang memulai segalanya, tapi kemungkinan ByteDance yang akan paling besar mengambil kue mereka. Setelah lebih dari setahun lalu metaverse dikenalkan kepada dunia, yang terjadi justru sebaliknya, mulai dari anjloknya saham hingga 24% terendah sejak 2016, hingga dipecatnya 11.000 karyawan. Sebenarnya menurut opini saya, konsep dari metaverse ini memang sangat menarik dan sebuah kepastian akan diadopsi di masa depan. Masalahnya adalah, sama seperti dimulainya sebuah ekosistem layaknya iOS maupun Android, tidak mudah membuat ekosistem yang benar-benar baru seperti metaverse. Pengembang harus memberikan alasan yang benar-benar kuat bagi penggunanya yang membuat kita enggan untuk beranjak dari ekosistem tersebut. Dan hal itu tidak bisa dimulai jika penggunanya harus mengeluarkan kocek yang masih terlalu mahal, tapi nggak punya alasan yang benar-benar kuat untuk kita tinggal di dalamnya. Karena jujur aja sebagai pengguna VR selama setahun terakhir ini, fungsi VR masih sebatas entertainment aja. Lebih tepatnya hanya sebatas untuk gaming atau browsing dan tentu saja pornografi. But anyway, jangan pernah anggap enteng industri pornografi yang ada di VR nanti. Karena ini bakalan jadi ladang yang sangat subur untuk industri porn online secara dalam tanda kutip legal. Karena kamu hanya perlu VR dan koneksi internet aja di rumah, tapi bakalan bisa menjelajah ke seluruh dunia tanpa batas. Layaknya experience di dunia nyata tapi dengan cara yang lebih safe. Meskipun industri pornografi yang ada di VR ini nantinya akan menjadi pendorong yang kuat dalam industri VR di masa depan, tapi ada satu lagi trendsetter yang sulit untuk ditolak oleh masyarakat. Yaitu ketika konsep mixed reality dari Apple melalui Apple Vision yang nanti udah menjadi semakin mainstream dan terjangkau dalam 2-3 tahun ke depan. Bukan produk konsep seharga 50 juta seperti yang ada di 2023 ini.
Saya rasa Apple akan memberikan solusi yang lebih inovatif yang seperti biasa kedepannya bakal diikuti oleh semua brand lain di dunia, yang tentu saja menawarkan experience serupa, tapi dengan budget yang lebih tipis tentunya. Nah, di saat permintaan ini nanti meledak, ByteDance dengan Pico-nya saya rasa bakal mengambil alih market mainstream-nya, yang mirip dengan sejarah Google dengan Android-nya. Ketika China udah mulai berekspansi dan berkompetisi di tengah-tengah medan perang, khususnya dalam dunia teknologi, kita tahu sendiri mereka ini pantang gagal. Coba kita lihat bagaimana China mengekspansi lebih dari 40% market ponsel dunia dengan Xiaomi, BBK, dan Huawei. Yang sampai-sampai pemerintah US turun tangan untuk menjegal langkah Huawei menguasai global market. Kemudian bagaimana TikTok mengekspansi pasar global sebesar 1 miliar pengguna. Bahkan percepatan monetasinya nyaris mengalahkan YouTube hanya dalam waktu beberapa tahun aja. Bandingkan dengan YouTube yang membutuhkan puluhan tahun untuk sampai di tahap ini. Bahkan model bisnis baru dari short video yang kini diikuti oleh Meta maupun Google. Kenapa US selalu berinovasi tapi di akhir hari selalu tertinggal? Menurut saya karena terlalu lama berada di zona nyaman, lack of innovation, dan terlalu banyak diplomasi. Dibandingkan dengan China yang selalu kreatif, inovatif, dan sensitif terhadap tren pasar. Makanya nggak heran juga kalau ada wacana, US dikabarkan melakukan ban terhadap TikTok ke depannya lagi-lagi alasan keamanan data, layaknya Huawei yang udah dijegal ekspansinya. Bahkan belakangan ini semakin merambat ke negara-negara lain seperti Inggris hingga Eropa. Seperti biasa, kalau ekspansi udah mulai membesar dan nggak bisa diakuisisi, ya lebih baik diblokir daripada meresahkan di kemudian hari. Seperti yang dikatakan oleh Sun Tzu, jika tidak bisa mengalahkan musuhmu, jadilah pasukannya. Prinsip yang nggak lekang oleh waktu. Kembali lagi ke VR dengan Metaverse-nya. Ya, saya rasa pasca Apple Vision versi terjangkau nanti mulai mainstream, maka itu akan semakin mempercepat permintaan pasar dari industri VR dunia yang diramaikan akan mengalami peningkatan signifikan di tahun 2025 sampai 2026. Dan di saat itu tiba, lagi-lagi ByteDance dengan Pico VR dan ekosistem yang semakin masif nanti jelas akan mengambil kue yang sangat besar di industri ini. VR murah dengan kemungkinan tanpa batas di dunia digital layaknya film Ready Player One. Ya, kamu akan hidup di dalamnya nggak lama lagi. Senang? Pada dasarnya, siapapun yang memenangkan industri dan ekosistem baru ini di masa depan, hasilnya sama aja kok buat kita. Karena tujuan mereka sama, ujung-ujungnya mereka ingin membuat sebuah ekosistem yang menguasai seluruh kebutuhan hidup masyarakat dunia, termasuk kamu dan saya, supaya kita terus terikat dan bergantung sama mereka. Kita seperti lahan gandum yang siap dituai. Mau bukti? Coba saya tanya, seberapa lama kalian mampu hidup tanpa ekosistem yang ada di handphone kalian? Dan ya, it's just same old style with the new interface. Dan hal ini akan terus berlangsung hingga 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, dan mungkin 100 tahun ke depan. Tapi, sebenarnya nggak ada yang salah mengkonsumsi itu semua, selama kalian masih sadar dengan pilihan kalian sendiri. Dan menyadari juga kalau kalian punya pilihan, bukannya dikontrol tanpa kalian sadari. Karena meskipun kita manusia dikatakan sebagai makhluk yang memiliki kesadaran, tapi nyatanya sampai abad 21 ini masih banyak yang nggak sadar kalau hidupnya sedang dikendaliin sama intelijensi yang lebih tinggi di luar kesadaran. Saya Fian, see you in the next videos.